alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Maka selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan slide berikut ini. Yang pertama adalah teori Mekah. Nah, teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, masuknya Islam itu sekitar abad ke-7 Masehi. Dibawa langsung para pedagang Arab. Buktinya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah. Gujarat menganut mazhab Sultan Pasai mengandung gelar Al-Malik, gelar yang dipakai di Mesir saat itu. Makam seorang wanita di Gresik, Jatim, tertulis Fatimah binti Maimun tahun 1082. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian teori Gujarat. Nah, teori Gujarat merupakan teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama kali dikemukakan oleh Snook Horgronje dan J. Page Navel. Dalam teori ini disebutkan bahwasanya Islam di Indonesia sebetulnya berasal dari Gujarat, India, dan mulai masuk sejak abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di benua India, semisal Gujarat, Bengali, dan Malabar. Semisal diketahui bahwasanya bangsa Indonesia pada masa itu sudah menjalin hubungan dagang dengannya. Nah, kemudian adanya juga batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Aswad. Kemudian adalah teori Persia. Teori Persia adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat. Dalam teori ini dikemukakan bahwasanya Islam yang masuk ke Indonesia merupakan Islam yang berasal dari Persia, Iran. Islam diyakini bahwa dibawa oleh para pedagang Persia mulai pada abad ke-12. Teori Persia berlandaskan pada bukti maraknya paham Syiah pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Selain itu, ada kesamaan tradisi budaya Persia yang dengannya budaya masyarakat Islam di Indonesia. Peringatan 10 Muharram ataupun Hari Asyura di Iran yang dengannya upacara tabwik atau tabut di Sumatera Barat dan Jambi menjadi lamang mengarak jasad Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh dalam peristiwa Karbala menjadi satu dari sekian banyaknya misalnya. Malah kuatnya tradisi Syiah masih terasa sampai era saat ini. Yang terakhir adalah teori dari Cina. Nah, itu menyatakan bahwa Islam masuk bersama gelombang migrasi orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-9. Nah, teori Tiongkok ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantau Tiongkok. Orang Tiongkok telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi.